Assalamualaikum, kembali di kelas bahasa Inggris. Pada pertemuan ini kita akan bahas perbedaan penggunaan antara again versus anymore. Oke, kita langsung again dan anymore. Keduanya dapat dimaknai dengan kata lagi. Kita lihat contoh kalimatnya. I will explain once again. Saya akan jelaskan sekali lagi. Untuk anymore, I don't work here anymore. Saya tidak bekerja di sini lagi. Kita lihat contoh lainnya. Say it again, please. Katakan lagi. He is not a boy anymore. Dia bukan anak kecil lagi. Oke, dari contoh kalimat ini, apakah Anda bisa membedakan penggunaan again dan anymore? Kita lihat pada kalimat pertama. Di sini menggunakan again. Pada kalimat kedua, anymore. Anda lihat di sini, ada not. So, anymore hanya digunakan pada kalimat negatif. Oke? Pada kalimat berikutnya, di sini kalimat positif, kita gunakan again. Pada kalimat yang keduanya, ada not, sehingga yang kita gunakan anymore, bukan again. So, kesimpulannya, anymore pada kalimat negatif, sehingga, pasti ada not-nya dalam kalimat. Kita maknai tidak lagi. Oke? Kita lihat satu contoh lagi, misalkan, kira-kira mana yang menggunakan again dan mana yang menggunakan anymore? Bisakah kamu bacakan lagi? So, can you read it? Karena ini kalimat positif, bertanya. So, kita gunakan again. Pada kalimat berikutnya, saya tidak bisa mentolerir hal ini lagi. So, I can't tolerate this. Untuk lagi, di sini ada not-nya, sehingga pasti kita gunakan anymore. Oke? Sekarang kita lihat contoh berikut. Kita lihat untuk future. Untuk hal-hal yang nanti akan dilakukan. Oke? Misalkan, saya tidak mau mencoba lagi. Nah, untuk hal-hal yang akan dilakukan, atau untuk future, ini kita bisa menggunakan again untuk kalimat negatif, atau kita bisa menggunakan anymore. Nah, ini pengecualian. Again bisa digunakan pada kalimat negatif ketika membicarakan hal-hal yang akan dilakukan nanti. Oke? Nah, sekarang apa perbedaannya dengan not again dan not anymore? Sekarang kita lihat lagi, kita perjelas again di sini pada dasarnya mengulang. Sedangkan untuk not anymore, tidak lagi di sini bukan bermakna mengulang, tetapi berakhir atau berhenti. Kita lihat pada contoh kalimat ini, I don't work here anymore. Kenapa anymore yang digunakan? Karena ini tidak menyatakan pengulangan, tetapi berakhir atau berhenti. Misalkan, saya bekerja, tentu ada periode waktunya, mungkin tahun pertama dan seterusnya. Kemudian, saya memutuskan berakhir atau berhenti. So, I don't work here anymore. Begitupun dengan kalimat, he's not a boy anymore. Tentu ini ada sesuatu yang berlangsung. Tentunya, seorang anak kecil ada masanya sebelum beranjak dewasa. Kemudian, masa anak-anaknya berhenti. So, he's not a boy anymore. Sehingga, pada kalimat ini prinsipnya sama. Not again, tidak mengulang. Not anymore, ada sesuatu yang berlangsung, kemudian Anda memutuskan untuk tidak mau lagi melanjutkan. Selama ini Anda mencoba, try, kemudian Anda memutuskan untuk, berhenti. Sedangkan untuk I don't wanna try again, Anda tidak mau mengulang. Anda mencoba sekali, try, kemudian ketika diminta untuk mengulanginya, kemudian Anda memutuskan untuk berhenti.
Ya, perbedaannya di situ. Dan ingat lagi, ini hanya berlaku untuk kalimat future. Hal-hal yang akan dilakukan nanti. Sedangkan untuk kalimat sekarang, misalkan pada kalimat ini, I don't work here anymore, ini bukan kalimat future, sehingga tidak ada pilihan menggunakan again. Misalkan Anda mengatakan, I don't work here again. Ya, ini kalimat tidak benar. Sama dengan kalimat he's not a boy anymore. Ini tidak ada pilihan untuk menggunakan again. Oke? Sekarang kita lihat lagi hal-hal yang akan dilakukan nanti. Contoh kalimatnya misalkan mereka tidak akan datang lagi. Ya, tentu Anda bisa menggunakan not again atau not anymore. Tergantung konteksnya. Kalau Anda menggunakan not again, ya ini artinya tidak akan kembali lagi atau tidak akan mengulang. Ya mungkin Anda datang pas kedua kalinya atau ketiga kalinya Anda memutuskan untuk berhenti. Ya, pesannya Anda tidak mau mengulang. Oke? Nah, untuk not anymore, ya ini berhenti datang. Selama ini Anda datang, kemudian Anda memutuskan untuk ya berhenti datang. Oke, saya harap Anda bisa membedakannya. Sekarang kita lihat contoh lagi sebelum latihan. Ya, dia tidak mau merokok lagi. Ya, ini hal-hal yang nanti tentunya bisa berpotensi not dengan again, he doesn't wanna smoke again, atau ya, he doesn't wanna smoke anymore. Ya, perbedaannya sama. He doesn't wanna smoke again, ya mungkin situasinya setelah 1 atau 2 batang, ya dia tidak mau mengulang untuk merokok lagi. Sedangkan pada he doesn't wanna smoke anymore, ya dia perokok selama ini dan memutuskan untuk berhenti. Oke, semoga ini memperkuat. Dan sekali lagi memang perbedaannya sangat tipis. Pada beberapa kalimat, kadang tidak masalah menggunakan again atau anymore. Lawan bicara dapat memahami. Misalkan di sini setelah merokok habis sebungkus, ya saya bisa mengatakan he doesn't wanna smoke again. Ya mungkin dia tidak mau mengulang lagi ke bungkus berikutnya. Atau he doesn't wanna smoke anymore. Mungkin dia memutuskan untuk berhenti setelah habis berbatang-batang dalam sebungkus. Oke? Ya, sangat tipis dan bisa saling digunakan. So, kita lanjut. Kita lihat latihan. Anda coba terjemahkan. Untuk terjemahkan kata lagi, ini menggunakan again atau anymore. Oke? Ya, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Sekarang kita lihat yang pertama. Kita berharap, so we hope, situasi akan kembali ke normal lagi segera. So, situasi, ya Anda bisa menggunakan things atau hal-hal, ataupun tentu Anda bisa menggunakan the situation. Ya, we'll be back to normal. Nah, untuk kata lagi di sini, ya karena ini kalimat positif, tentunya pilihannya hanya satu, yakni again. Oke? Pada kalimat kedua, apakah HP kamu hilang lagi? Ya, ini bukan kalimat negatif, tentunya. Is your phone missing? Ya, laginya kita gunakan again. Di mana terakhir kali kamu menaruhnya? Ya, kita bisa where was the last time you put it? Untuk yang ketiga, dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Nah, Anda perhatikan di sini, ada kata sudah. Tapi sebenarnya ini hanya tambahan. Kalimatnya sederhananya hanya dia tidak tinggal di sini lagi. Sehingga kita abaikan kata sudah, tidak perlu dengan have. So, langsung tidak, he doesn't live here. Untuk kata lagi, ya, negatif. Ada not, tentunya, ya, kita gunakan anymore. Lagian, ini bukan waktu future. Sehingga opsinya hanya satu, anymore. Dia sudah 3 bulan pindah. Lagi-lagi ada kalimat sudah. Ya, kita bisa terjemahkan he moved. Saya gunakan kata kerja bentuk kedua lampau. Artinya dia pindah
Ya, 3 bulan yang lalu. Oke? Nah, berikutnya saya janji, I promise, saya tidak akan berbohong pada kamu lagi. So, I will not atau I won't lie to you. Nah, lagi di sini. Ini untuk waktu future. So, ada potensi Anda bisa menggunakan again atau anymore, walaupun ini kalimat negatif. Nah, kira-kira apa yang kita gunakan? Ya, ini sekali lagi tergantung konteksnya. Kalau selama ini Anda berbohong, menjadi kebiasaan, kemudian Anda memutuskan untuk berhenti berbohong, ya tentu Anda pakai anymore. Tetapi kalau konteksnya Anda ketahuan berbohong, kemudian Anda bermaksud tidak mengulangi perbuatan Anda lagi, ya tentu lagi di sini bermakna, ya kita gunakan again. Kita gunakan konteks yang tadi, tidak mengulangi. Oke? Berikutnya, kita tidak berteman lagi. Ya, kalimat negatif, we are not friends, dan ini untuk waktu sekarang, menyatakan bahwa pertemanan kita berakhir, so tentunya laginya kita gunakan anymore. Saya tidak mau bicara dengan dia lagi. I don't wanna talk with him. Ya, ini untuk waktu future. Ada potensi, walaupun kalimat negatif, kita bisa gunakan again atau anymore. Kira-kira pada konteks kalimat ini, yang tepat kita gunakan again atau anymore? Ya, saya tidak mau bicara dengan dia. Ya, ini ada sesuatu yang berlangsung selama ini saya bicara, karena selama ini kita teman, dan saya memutuskan untuk berhenti, tidak berbicara dengan dia lagi. So, yang kita gunakan, ya, anymore. Berikutnya, saya tidak percaya dia lagi. Ya, ini status sekarang, sehingga kita langsung gunakan I don't trust him anymore. Nah, di sini saya ingin tambahkan ada satu kata lagi yang bermakna sama dengan anymore. Anda bisa menggunakan I don't trust him any longer. Ini maknanya sama. Adapun kata lain, Anda bisa menggunakan, ya, Anda bisa meletakkannya setelah subjek. I no longer trust him. Ya, maknanya sama. Oke? Kita lihat pada kalimat kedua, dia tidak malas lagi. Ya, tentu ini sekarang. So, he's not lazy anymore. Tentu Anda bisa menggunakan no longer. Setelah subjek, kalau ada kata bantu, am, is, are, kita gunakan dulu, baru kita gunakan no longer. Baru kemudian lazy. Ya, he's no longer lazy. Ini sama maknanya dengan he's not lazy anymore. Oke, saya harap dengan video ini Anda bisa membedakan again dan anymore. So, terima kasih. Kita ketemu lagi pada pekan depan.